Jadi memaknai maqam muraqabah yang disebutkan dalam hadis Jibril, al-ihsan anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Enggaknya engkau menyembah beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan di saat engkau tidak bisa melihat Allah, dan memang kita tidak bisa melihat di dunia, di surga dan baru melihat, akan tapi sadari oleh dirimu kalau Allah selalu melihatmu. Ini makom tinggi, makom muraqabah. Cuman makom muraqabah ini adalah kita merasa dilihat oleh Allah. Cuman ini akan ditingkatkan lagi, bukan begitu. Ini adalah tahqiq makna muraqabah tadi, bahwa kita membawa semua yang kita kerjakan dari urusan dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah begini, orang punya kesadaran, nggak mungkin dia melakukan pekerjaan yang haram. Apakah bisa yang haram dihadiahkan untuk Allah? Nggak mungkin. Karena dia rindu kepada Allah. Mau bangun masjid nggak mungkin dengan duit haram. Kalau ada orang ingin membangun program kebaikan tapi dengan cara yang haram, bohong, nggak bakal diterima oleh Allah. Berarti dia nggak kenal Allah, dia hanya pengen disanjung manusia. Dia telah bersedekah banyak yang membangun masjid. Dari mana rezekimu, Pak? Kok bisa bangun masjid segede itu? Dari mana duitmu? Nyolong. Bohong kalau dia kenal Allah. Maka ini hal lain lagi. Kebaikan seperti apa? Sebuah kebaikan yang ingin engkau dapat, jika didapat dengan cara yang tidak baik, maka itu bukan kebaikan yang sesungguhnya. Pasti bohong. Pernah kami buatkan contoh di sini, membangun masjid baik atau tidak? Baik. Tapi kalau ternyata pengurus masjid menggerakkan pemuda-pemuda agar masjid bisa cepat jadi karena Ramadan sebentar lagi tiba, agar bisa digunakan sholat tarawih, maka saya himbau kepada pemuda-pemudanya nyopet dan perempuannya melacur. Duh, ini bisa jadi masjid yang nggak bisa. Biarpun sebaik apapun tujuan, kalau caranya nggak benar, nggak bisa nyampe kepada Allah. Nah ini loh, di sini sampai di sini. Maka kalau memang orang dengan Allah, kedekatanmu, rasa senangmu dengan Allah akan menjadikan urusanmu dengan dunia itu tidak tenang. Mau tidak mau harus aku jadikan untuk Allah biar tenang, gitu loh. Mau tidak mau akan aku jadikan untuk Allah biar tenang. Bisnis karya, punya jabatan. Aku punya jabatan sekali, belum tentu tahun depan aku 5 tahun yang akan nanti angkat lagi. Cuman hatinya dengan Allah, aku nggak mau tahu. Pokoknya akan aku jadikan jabatanku untuk Allah. Untuk Allah. Kelihatannya dia pakai mahkota, mungkin seorang raja. Tapi dia pikirannya mana? Untuk apa? Allah. Lalu bagaimana? Menyelesaikan program-program yang baik untuk Allah. Nah, kalau sudah begitu kan indah sekali. Baik, mari kita kembali kepada diri kita sendiri. Min khalqihi, makhluk Allah. Apa yang ada di kiri kananmu? Ada ayahmu, ibundamu, saudaramu, istrimu, anak-anakmu, pembantumu. Lihat, jangan kau berbuat dengannya hanya untuk urusan dunia dan kesenanganmu saja, tapi ingat, kerjakan itu semua untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa tenang dengan urusanmu dengan dunia, akan tapi jadikanlah urusanmu dengan dunia ini kayak engkau duduk dengan kuda takut ditendang, kuda yang wahsy tadi, kuda yang ganas tadi, takut ketendang. Lalu bagaimana? Aku akan urusan dengan dunia, akan aku bawa kepada akhirat. Biar jadi tidak merasa nyaman dengan dunianya. Dan itu semuanya bisa dengan upaya-upaya. Makanya itu perlu dilatih, kata Ibn Athaillah As-Sakandari, dari awal melatih semacam ini. Melatih bagaimana dari awal mirip-mirip hikmahnya. Mirip-mirip tapi ada perbedaan. Hari ini lebih tajam lagi bahasanya gitu. Urusanmu dengan manusia jangan hanya untuk manusia dan dirimu sendiri. Harus itu kau libatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang sering kami sampaikan. Kalau Anda ingin melakukan sesuatu, libatkan Allah. Siapa di antara kita yang selalu ingat Allah? Contoh, Anda akan bekerja di kantor Anda. Atau Anda ingin membuat proyek, libatkan Allah di dalamnya. Proyek. Kalau selama ini kan kita melibatkan Allah kan sudah akhir. Untung baru bayar zakat, kan gitu. Untung baru bayar zakat. Nih. Iya kalau ingat bablas. Tapi kalau dari awal Anda, saya akan buat toko. Dalam perhitungan yang mengajak bisnis saya, setiap bulan akan ada keuntungan 5 juta rupiah per bulan. Oh, jangan ragu, langsung. Jika nanti ada 5 juta rupiah, akan aku dermakan 1 juta. Masukkan Allah di sini. Bukan nanti ya. Jadi sudah diniatkan.
Sehingga langkah kita di saat bekerja itu ada Allahnya. Ada bagian untuk Allah. Kalau seandainya nanti, ya ini usaha nggak akan bangkrut selamanya. Kalau seandainya usahamu berhasil, engkau ingat dengan janjimu, beruntunglah engkau berderma 1 juta rupiah. Kalau ternyata usahamu bangkrut, apa yang terjadi? Allah Maha tahu sudah dikasih pahala karena niatmu sudah baik. Kan nggak pernah rugi selamanya. Makanya melibatkan Allah itu penting. Dan tolong koreksi diri kita sendiri, nggak usah ngereksi orang. Jika kita masih sering berbuat baik tapi dengan cara yang haram, ketahuilah kekeroposan kita, nggak kenal Allah itu. Anda senang kue, saya bab kue saja, kayaknya malam-malam ini belum ada makan. Saya juga belum. Makanya saya ngomong kue terus tadi. Jika Anda senang dengan kue, lalu kali kue kukus, bukan berarti saya hobi kue kukus, nanti semua ngirim kue kukus ke saya. Hanya saya ingat saja, kue kukus. Jika ada orang menghadiahkan kue kukus kepada Anda dengan yang baik, bagus, Anda akan senang. Tapi kalau dengan sengaja mengirim kue busuk kepada Anda, kira-kira apa yang terjadi pada diri Anda? Kurang ajar, kau menghina saya. Sudah tahu ulat kue busuk. Innallaha tayyib. Allah maha baik, bersih, bagus, tidak akan terima kecuali yang baik. Lah kok bangun masjid dari duit haram tuh untuk apa? Memang Allah mau terima? Enggak diterima oleh Allah. Benahi usahamu dulu. Ini loh, sering orang terlena begini. Sampai ada yang memastikan, kalau memang ada orang berbuat baik dengan cara yang haram, bisa dipastikan dia tidak ikhlas. Karena dia tidak kenal Allah. Orang berbuat itu kan karena kenal Allah. Saya ingin dapat ridho dari Allah. Lah ini kambing busuk kok saya berikan kepada seorang, orang itu akan marah dengan saya kalau itu manusia. Oh, ini sudah tahu barang haram kok diberikan kepada Allah. Allah enggak terima itu. Tapi kan saya ingin berbuat baik. Berbuat baik tidak harus memberi. Membenahi ekonomi itu sudah baik. Saya ingin hijrah dari haram ke halal. Jangan bicara sedekah dulu deh. Tapi Buya, ini modal saya kalau sampai modal yang haram saya keluarkan, bisnis saya macet. Saya tidak bisa bantu pondok Al-Bahjah. Yang bantu yang lain nanti, bukan Anda. Yang penting Anda selamat dulu. Baru nanti kalau sudah benar bantu ke pondok. Urusanmu haram masih banyak membantu ke pondok. Saya nggak tahu, tapi Allah tahu. Kalau saya hanya terima kasih, pondok jadi. Tapi Allah kan maha tahu. Seperti itu. Jadi jangan sampai urusan kita dengan dunia, kita putus dengan Allah. Akan tapi hendaknya kita gelisah dengan dunia yang Allah berikan kepada kita. Gelisah langsung kita pindah kepada Allah. Berarti dibuka oleh Allah kesenanganmu dengan Allah. Kalau sudah dibuka kesenanganmu dengan Allah, apa yang terjadi padamu? Saya ingin berbuat yang Allah senang. Ini akan melakukan sesuatu yang bikin Allah senang. Di saat aku berurusan dengan makhluk Allah pun, aku akan urusan dengan makhluk Allah agar Allah senang. Aku dengan ibuku agar Allah senang. Aku dengan istriku agar Allah senang. Aku dengan pembantuku agar Allah senang. Bismillah, merasa senang dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohku yang biasa sebutkan tadi. Intinya seperti itu. Mari kita berbenah semua dari kita. Jangan terus berlarut dalam keharaman. Biarpun Anda niat baik, bangun masjid pakai duit ngerampok enggak sah. Bantu pondok tapi dari rezeki yang haram enggak diterima oleh Allah, maka lebih baik benahi usahamu agar bersih halal, dimakan anak-anak jadi hidup, jadi pahala, Anda jauh dari dosa. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.